Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang random walk untuk memenuhi mata kuliah Fisika Statistik dengan dosen pengampu Miss Happy Komikesari MSI. Perkenalkan, nama saya Ayu Setiani dengan NPM 2211090008 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang random walk. Teman-teman ada yang pernah dengar apa itu random walk? Mungkin beberapa ada yang udah tahu dan beberapa ada yang masih bertanya-tanya, masih asing apa itu random walk. Jadi di sini saya akan menjelaskan random walk. Apa sih random walk itu? Random walk adalah suatu proses matematis yang menggambarkan lintasan yang terdiri dari serangkaian langkah acak. Dalam konteks paling sederhana, random walk terjadi ketika suatu objek atau partikel berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya berdasarkan keputusan acak pada setiap langkahnya. Nah, random walk sendiri biasanya disebut juga gerak acak. Jadi, setiap langkah dalam random walk biasanya memiliki arah atau jarak yang ditentu secara acak, baik dalam satu dimensi seperti maju atau mundur di sepanjang garis lurus maupun dua atau di tiga dimensi seperti pergerakan acak dalam bidang atau ruang. Apa sih pentingnya random walk dalam dunia fisika? Nah, dalam dunia fisika, random walk sering digunakan untuk memodelkan fenomena stokastik seperti gerak Brownian, difusi partikel, dan perambatan cahaya dalam medium tidak homogen. Karena banyak proses ilmiah yang bersifat tidak pasti dan dipengaruhi oleh faktor acak, jadi random walk sendiri menjadi alat penting yang menjelaskan dan menganalisis sistem fisik yang kompleks itu. Selanjutnya yakni konsep dasar dari random walk. Konsep dasar dari random walk sendiri adalah bahwa suatu partikel atau objek bergerak secara bertahap di mana arah atau besar langkahnya ditentukan secara acak pada setiap tahap dalam bentuk paling sederhana, yaitu random walk dalam satu dimensi seperti partikel mulai dari satu titik, misalnya titik 0, dan pada setiap langkah ia dapat bergerak ke kanan atau ke kiri dengan probabilitas yang sama, misalnya 50% nih ya. Nah, setelah jumlah langkah tertentu, posisi akhir partikel tidak dapat dipastikan secara pasti, namun dapat dianalisis menggunakan pendekatan statistik, di mana semakin banyak jumlah langkah, maka semakin besar kemungkinan partikel menjauh dari titik awal. Namun secara rata-rata, posisi akhir setiap posisi itu akhir tetap dekat dengan titik awal, yakni ekspektasi posisi sama dengan 0. Pola yang saya jelaskan tadi itu disebut sebagai difusi acak, yang dimana digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika seperti gerak Brownian dan penyebaran panas atau partikel. Untuk contoh penerapannya itu ada banyak ya, bisa di searching masing-masing di Google atau di apapun itu, AI atau apa ya. Di sini saya hanya memberikan satu, yakni contoh dari gerak Brownian, di mana partikel kecil seperti serbuk sari yang mengambang ya, dia ngambang di air, lalu dia mengalami tumbukan secara acak dengan molekul-molekul cairan yang ada di air tersebut dan menyebabkan gerak tak beraturan. Gerakan ini disebut dengan random walk alami dalam 2 atau 3 dimensi. Selanjutnya, contoh dari satu dimensi. Sebuah partikel memulai dari posisi X sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 0. Ia melakukan 5 langkah dan setiap langkah memiliki 2 kemungkinan. Jika dia bergerak ke kanan maka +1,
Nah, jika bergerak ke kiri sama dengan -1. Arah langkah sendiri ditentukan secara acak, misalnya dengan lemparan koin ya. Misalnya kalau dia dapat kepala, maka dia gesernya ke kanan sama dengan +1. Jika dilempar lagi dia mendapatkan ekor atau T, sama dengan -1 atau ke kiri. Selanjutnya kita membahas contoh soal ya, dimana soalnya saya bacakan terlebih dahulu. Sebuah partikel bergerak secara acak di sepanjang garis lurus satu dimensi. Ini contoh untuk satu dimensi ya. Ia memulai dari posisi 0 dan melakukan 10 langkah. Setiap langkah berupa gerakan ke kanan +1 atau ke kiri -1 dengan peluang yang sama. Jika selama 10 langkah tersebut, jadi langkah keseluruhan 10 ya, partikel melangkah ke kanan sebanyak 6 kali. Kalau ke kanan itu 6 kali dan ke kiri 4 kali. Lalu apa yang dicari? Tentukan yang pertama posisi akhir partikel, yang kedua jarak total yang ditempuh, dan yang ketiga yakni jarak dari titik awal atau displacement. Kita akan membahas penyelesaian yang pertama, menentukan posisi akhir, di mana posisi akhir itu sama dengan X yang dihitung dari jumlah langkah ke kanan dikurangi langkah ke kiri. Jadi X sama dengan tadi ke kanan +1 ya, +1 dikali langkah ke kanan kan 6 ya, jadi +1 kali 6 ditambah tadi langkah ke kiri sama dengan -1 ya, dikali 4 sama dengan 4. Jadi min ketemu plus kan sama dengan min, jadi 6 - 4 sama dengan 2. Jadi posisi akhirnya udah ketemu tuh, 2 satuan ke kanan. Untuk langkah yang kedua kita mencari jarak total yang ditempuh. Total langkahnya 10. Nah, setiap langkah bernilai 1 tanpa memperhatikan arah. Jadi untuk mencarinya kita menggunakan rumus jarak total sama dengan total langkah tadi ya, 10 dikali setiap langkahnya tadi 1, jadi 10 kali 1 sama dengan 10 satuan. Jadi jarak totalnya ketemu ya, 10. Langkah yang ketiga kita mencari jarak dari titik awal, displacement ya. Displacement itu adalah selisih posisi awal dan akhir. Jadi displacementnya sama dengan 2, tadi kan udah ketemu ya, posisi awal dan akhirnya 2. Jadi kesimpulannya posisi akhirnya sama dengan +2, jarak totalnya 10 satuan, dan displacementnya 2 satuan dari titik awal. Yang terakhir yakni kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah random walk adalah model matematis yang menggambarkan pergerakan partikel atau objek dengan langkah-langkah acak. Karena random walk tadi termasuk gerak acak ya, jadi kita membahas langkah-langkah acak atau apapun yang diacak itu ya, dimana arah setiap langkah ditentukan secara acak meskipun pergerakan ini tidak dapat diprediksi secara pasti. Pola distribusi posisi partikel dapat dianalisis secara statistik dalam banyak kasus seperti gerak Brownian atau difusi. Nah, random walk sendiri itu membantu menjelaskan fenomena stokastik yang terjadi di dunia fisika, seperti pergerakan molekul dalam cairan atau gas. Nah, konsep ini juga digunakan dalam bidang ekonomi atau bidang-bidang lainnya ya, yang menggambarkan pergerakan acak dalam sistem kompleks meskipun hasilnya bersifat probabilistik ya, dan tidak deterministik. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.